Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dimanapun antum berada, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan, sehingga kita diberikan kemudahan untuk kembali menjalankan kehidupan kita di dunia ini, seraya mengumpulkan bekal-bekal yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Sahabat asli, syukur sekali alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang insyaallah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke pasal yang baru. Baik, kita di halaman 444 ya. Ibnu Qayyim mengatakan qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa ha huna arba'atu anwa'in minal mahabbati yajibu at-tafriqu bainaha. Dan inilah 4 macam cinta yang mesti dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Wa innama dhalla man dhalla bi'adami tamyiz bainaha. Dan orang-orang yang tidak membedakan, ia akan berada dalam kesesatan dan salah memahami cinta tersebut. Ahaduha, yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, cinta Allah, ya. Wala takfi wahdaha fin najati min adzabihi wal fawz bi thawabihi. Fa innal musyrikina wa ubbadus salib wal yahud wa ghairuhum yuhibbuna Allah. Baik. Wala takfi wahdaha fin najah min adzabihi wal fawz bi thawabihi. Dan tidak cukup hanya cinta Allah saja, maksudnya karena sesungguhnya musyrikin dan para penyembah salib dan Yahudi dan selainnya, mereka mengaku mencintai Allah. Baik. Kemudian yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Yang pertama cinta Allah itu ya. Cinta Allah. Yang ada 4 macam cinta ini. Ada cinta Allah, ya harus cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufur. Nah, kecintaan ini yang memasukkan atau membedakan ini orang Islam dan orang kafir, dan mengeluarkan orang dari kekafiran, karena orang kafir nggak mungkin mencintai apa yang Allah cintai, gitu ya. Wa ahabbun nas ilallahi aqwamuhum bihadhil mahabbah wa ashadduhum fiha. Dan manusia yang paling Allah cintai atau yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling kuat dengan kecintaan ini. Artinya ngaku cinta Allah tapi nggak beramal dengan sesuatu yang Allah cintai kan cuma sekedar klaim semata gitu maksudnya. Itu penjelasan dari yang nomor 1. Orang-orang Yahudi itu mengaku cinta Allah, tapi dia kan malah membenci apa yang Allah cintai, gitu kan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim, wa habbun nasi ilallah aqwamuhum bihadhil mahabbati wa ashadduh. Orang yang paling Allah cintai itu
adalah yang paling kuat cintanya kepada yang Allah cintai. Misalkan Allah mencintai orang-orang beriman, dia harus mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai perbuatan ihsan, dia harus mencintai. Allah mencintai orang-orang mukmin yang kuat, dia harus mencintai. Dia harus berusaha bahkan menjadi orang-orang mukmin yang kuat dan lain sebagainya. Sebagai singkatnya seperti dia benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah. Jadi bukan hanya klaim semata, gitu ya kira-kira. Selanjutnya nomor 3 adalah al-hubbu lillahi wa fihi. Ya, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Wa hiya min lawazimi mahabbatu ma yuhib. Ini termasuk dari konsekuensi mencintai apa yang Allah cintai. Wala yastaqimu mahabbat ma yuhibbu illa bil hubbi fihi wa lahu. Itu cinta. Tidak mungkin dikatakan seseorang mencintai apa yang cintai, cintai fi apa yang ia sukai lahu dari apa yang ia cintai. Ini membantu atau menjadi konsekuensi dari kecintaan seorang hamba kepada Allah. Dia harus mencintai karena Allah. Ya, mencintai seseorang karena Allah, gitu ya. Baik, yang keempat al-mahabbatu ma'allah. Yang keempat ini mencintai ma'allah artinya ada selain Allah berarti. Nah, ini kecintaan yang syirkiyah, syirik, mahabbah syirkiyah. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah, ya. Dan siapapun yang mencintai sesuatu dan mencintai dengan yang lain, artinya Allah juga, yang lain juga, la lillahi, bukan karena Allah, bukan semata-mata karena Allah, wala min ajlihi, juga bukan karena Allah, wala fihi, bukan di jalan Allah, faqad ittakhadha niddan min dunillah, wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Maka orang tersebut telah menjadikan bagi Allah tandingan, dan itu adalah kecintaan orang-orang musyrikin. Karena dia mencampur antara kecintaan Allah dengan kecintaan selain Allah, gitu ya. Baik. Wa baqiya qismun khamis. Yang tersisa bagian kelima. Laisa mimma nahnu fi. Kita bukan dalam pembahasan yang ini. Wa huwal mahabbatut tabi'iyah. Tabi'iyah, yaitu kecintaan tabiat, bawaan gitu ya. Wa hiya mailul insani ila ma yulaimu tab'uhu. Yaitu kecintaan atau kecondongan seseorang kepada yang cocok dengan fitrahnya, dengan penciptaannya. Kamahabbatil 'atsyan al-ma' lil ma'. Sebagaimana kecintaan orang yang haus kepada air. Ya, jadi kecintaan yang tabi'i. Ya. Orang haus ya minum gitu ya. Wal ja'i' lit ta'am, orang yang lapar suka ya kan, cinta dengan makanan. Wa mahabbatun naum waz zauja wal walad, suka tidur, maksudnya dia seorang manusia pasti fitrahnya ya tidur. Sehingga dia mencintai tidur, artinya ada kecondongan untuk tidur, menikmatinya gitu. Kemudian zaujah, pasangan hidup ya, istri, suami gitu ya. Wal walad, anak, keturunan. Fatilka la tuzammu illa idza alhat an dzikrillah wa syaghalat an mahabbati. Semua itu kecintaan tabi'iyah itu tidak berdosa jika tidak melalaikan dari zikir Allah. Itu aja, ya. Seseorang silakan cinta dengan hartanya, mobil bagus, tapi mobilnya ini tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Bahkan mobilnya dipakai untuk ibadah misalkan gitu ya. Mobilnya dipakai untuk mengantarkan ibunya, mobil mewahnya ini dipakai untuk berbakti kepada orang tua, kan itu tidak memalingkan dia dari kecintaan kepada Allah, gitu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun,
ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Nur ayat 37. Allah berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Pemuda atau orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah. Baik. Faslun, pasal baru. Tsummal khullah. Apa itu al-khullah? Al-khullah itu yang kita sering dengarkan namanya Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman, gitu ya. Apa itu khullah? Khullah itu kata Ibnu Qayyim wahiyya tatadammanu kamalal mahabbah wa nihayataha. Khullah itu mencakup di dalamnya sempurnanya kecintaan dan batas akhir, ending dari sebuah cinta. Itu namanya khullah. Bihaitsu la yabqa fi qalbil muhib sa'atan li ghairi mahbubihi. Apa buktinya? Buktinya adalah tidak tersisa di dalam hati seseorang yang mencintai ini ada ruang, tidak ada tersisa sedikit pun ruang bagi apapun selain yang ia cintai. Baik ya. Wahia mansabun la yaqbalul musyarakah biwajhin ma. Dia hanya sendiri, dia hanya tidak butuh musyarakah ya yang lain dalam hal tersebut. Wa hadzal mansib khalasal khalilaini salawatullahi wassalamuhu alaihima Ibrahim wa Muhammad. Kedudukan ini hanya didapat untuk dua orang nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kama qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku khalilnya Allah. Atau singkatnya gini, khalil itu tidak ada yang kedua. Maaf, tidak ada yang ketiga. Itu khalil namanya. Jadi di antara dia dengan Allah aja. Rasul diangkat sama Allah, dijadikan khalilnya Allah, sebagaimana Ibrahim juga jadi khalilnya Allah. Loh, berarti kan ada tiga orang? Tidak, maksudnya dari Allah, hubungan Allah sama Muhammad dia sendiri gitu ya. Tidak ada yang ketiganya. Sebagaimana hubungan Allah dengan Nabi Ibrahim itu sendiri dan tidak ada yang ketiganya. Itu namanya khalil. Apa bahasa orang kita hari ini? CS, teman dekat. Teman dekat juga masih ada yang katanya juga dekat juga gitu maksudnya. Itu berarti bukan khalil. Khalil itu tidak ada yang ketiga, tidak ada orang ketiga. Itu namanya khalil. Bahkan Ibnu Qayyim secara gamblang mengatakan tidak ada tersisa ruang sedikit pun dalam hatinya untuk mencintai yang lain. Ya kalau kita kan hari ini katanya teman dekat, tapi ternyata teman dekatnya itu banyak. Ya. Bestie lah, bestie hari ini katanya bestie, tapi bestinya malah banyak. Setiap mereka yang akrab dipanggil bestie segala macam, kan itu bukan khalil, itu bukan khalil. Namanya ini khalil ini derajat yang paling mentoknya mencintai seseorang. Khullah, ya khullah ini. Baik. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu mutakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, walakin sahibukum khalilullah." Jika seandainya aku bisa menjadikan dari penduduk bumi ini seorang khalil, teman yang enggak ada ketiganya, orang ketiganya ini, maka sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Wah, ini kedudukan Abu Bakar ya. Tapi nggak bisa. Sahibukum khalilullah. Nggak akan bisa. Karena
eee, Khalil itu tadi nggak ada yang ketiga, aku dengan Allah saja. Wa fi haditsin akhar, inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi. Ya, saya kurang paham hadisnya tapi secara teksnya maknanya adalah sesungguhnya aku berlepas diri kepada setiap khalil dari khullatihi, dari hubungan yang paling dekatnya. Tapi saya kurang paham tentang hadisnya. Saya lupa tentang penjelasan hadisnya. Baik, walamma sa'ala Ibrahimu al-walada. Ini bukti ya. Bukti kalau Allah ini dicerita Ibrahim dengan anaknya, ini bukti bahwa Khalil itu tidak menyisakan ruang sedikit pun buat yang lain. Walamma sa'ala Ibrahimu al-walada. Saat Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah untuk dikaruniai anak. Oke. Okay? Fa'utiyahu. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ta'allaqa hubbuhu biqalbihi. Akhirnya kecintaan sama anaknya nih mendominasi di dalam hati Ibrahim alaihissalam. Fa akhadha minhu syu'batan. Bahkan mengambil ruang, bagian gitu ya. Gharal habibu ala khalilihi an yakuna fi qalbihi mawdi' li ghairihi. Akhirnya Allah cemburu. Wah, Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim karena di dalam hati Nabi Ibrahim ada sedikit tempat selain Allah, diisi oleh selain Allah, gitu ya. Fa amarahu bidzabhihi. Ya, kemudian Allah memerintahkan untuk anaknya tadi yang dicintai Ibrahim itu, yang telah mengisi sebagian ruang hatinya itu, agar supaya anaknya disembelih aja. Wah, disembelih aja supaya tidak ada selain Allah dan Ibrahim aja gitu. Atau tidak ada selain Allah di hati Ibrahim. Yang ada cuma Allah gitu. Kemudian wa kana al-amru fil manam. Udah gitu kan perintah untuk menyembelih anaknya itu kan di mimpi kan? Fil manam. Liyakuna tanfidhul ma'mur bihi a'dhamu ibtila'an wa imtihanan. Agar supaya ujian ini lebih-lebih gitu. Perintahnya dalam mimpi loh, coba. Lagi asik tidur, mimpi. Itu kan a'dhamu ibtila'an wa imtihanan. Walam yakul maksud dzabhul walad. Sebenarnya tujuan dari Allah memerintahkan Ibrahim agar menyembelih anaknya itu bukan menyembelih anaknya. Ada makna di balik itu, teman-teman. Nah, ini kan kita belum lama Idul Adha ya. Kita baru masuk Muharram ini. Kemarin mungkin sebulan lalu kita merayakan hari raya Idul Adha yang sangat familiar sekali di tengah kita, yaitu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Gitu ya. Walam yakul maksud zabuhul walad. Bukan maksud utamanya itu yang anaknya tersembelih, bukan. Nabi Allah Ismail disembelih, bukan maksudnya. Tapi walakin al maksud zadhuhu min qalbihi. Allah, dalam sekali Ibnu Qayyim ini. Teman-teman sepakat gak kalau Ibnu Qayyim ini kita panggil seorang sufi gitu. Kalau beliau tuh kadang memilih makna yang sangat dalam sekali. Kalau udah tazkiyatun nafs itu Masya Allah. Baik, bukan bermaksud menyembelih anaknya, tapi menyembelih apa yang ada dalam hati Ibrahim itu. Ya, liyukhlisal qalb lirrabb, agar supaya hatinya hanya untuk Allah saja. Falamma badara al-khalil ila al-imtithal. Ketika Nabiullah Ibrahim bersegera untuk melaksanakan perintah dari Allah, wa qaddama mahabbatallahi ala mahabbati waladihi, dan mendahulukan kecintaan Allah di atas kecintaannya kepada anaknya yaitu Ismail alaihissalam, hasalal maqsud, telah sampai. Ibrahim telah selesai menunaikan apa yang Allah mau. Farufi azab, nggak jadi kan, nggak jadi disembelih kan. Wufudiya bidzabhin azim, ya. Fa inna Rabb ta'ala ma amara bi syai'in thumma abtalahu ra'san
bal labudda an yubqi ba'dahu aw badalahu kama abqa syar'iyyat al-fida wa kama abqa istihbab as-sadaqah baina yadil munajah wa kama abqa khamsa salawatin ba'da raf'il khamsin wa abqa thawabaha wa qala la yabaddalu al-qawlu ladayya hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Allah tidaklah memberikan sebuah, atau tidaklah Allah memerintahkan sesuatu gitu maksudnya. Tsumma abtalahu ra'san. Kemudian Allah batalkan, bal labudda an yubqiya ba'dahu aw badalahu. Tetapi Allah pasti akan menggantinya, maaf, Allah akan menyisakan perintah tersebut atau menggantinya sekaligus. Buktinya perintah untuk menyembelih itu masih ada. Akhirnya Allah ganti, bukan malah anak kita yang disembelih, tapi hewan kurban itu, hewan ternak. Kemudian kama abqa syar'iyyatal fida, ya dan lain-lain tadi. Sebagaimana Allah tetap menyisakan perintah salat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu. Ya kan teman-teman? Bahkan Allah mengganjar pahala salat 5 waktu dengan 50 waktu. Pahalanya malah sama padahal dilakukannya 5. Jadi kita sholat 5 waktu sehari ini. Tapi pahalanya tuh bagaikan 50 kali sholat. Ya. Dalam salah satu bait Sirah Nabawiyah, Urjuzah, kitab Urjuzah Al-Mi'iyah, Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, karya Al-Izz Ibn Abdus Salam. Maaf, Imam Abil Izz Ibn Abil Izz Al-Hanafi, maaf, bukan Al-Izz bin Abdus Salam. Ini agak mirip-mirip namanya. Beliau mengatakan usri bihi was-salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufizat. Usri bihi was-salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufizat. Khamsan bi khamsin artinya kita salat 5 waktu gitu ya. Tapi sama Allah dikasih 50 pahala 50 waktu salat. Itu maha rahmatnya Allah kepada kita nih, Masya Allah. Baik, wa qala la yubaddalul qawlu ladayya, kata Allah ya di halaman masih atasnya ini. Ini tentang tadi ya. Hiya khamsun bi khamsin khamsun wa hiya khamsuna fil ajr. Baik, faslun, pasal baru. Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitin anna al mahabbata akmala min al khullah. Adapun sebagian orang yang menganggap, kesalahan sebagian orang yang menganggap bahwa mahabbah itu lebih tinggi di antara dibanding khullah. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah. Famin jahlihi fa innal mahabbata 'amma wal khullatu khas. Ada yang mengatakan Khalil itu cuma satu, Ibrahim. Adapun Muhammad itu Habibullah bukan Khalilullah. Maka dia telah jahil. Kenapa? Fa innal mahabbah 'ammah. Karena kecintaan, mahabbah itu sifatnya umum, lebih umum. Adapun khullah dia lebih khusus. Wal khullatu nihayatul mahabbah. Adapun khullah puncak tertingginya mahabbah, kecintaan itu. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah attakhadahu khalilan. Bahkan Nabi yang mengabarkan sendiri bahwa Allah telah menjadikan dirinya sebagai khalil bagi Allah. Tidak ada yang ketiganya gitu, Mas. Wa nafa an yakuna lahu khalilun ghaira rabbih ma ikhbarihi bi mahabbatihi li Aisyah wa li abiha wa li Umar bin Khattab wa ghairihim. Dan wa nafa an yakuna lahu khalilun ghaira rabbih. Dan Nabi SAW juga menafikan khullah, kedekatan yang cinta secara khusus itu kepada selainnya. Artinya khullah ini hanya untuk Allah. Sebagaimana Nabi juga mengatakan cintanya kepada Aisyah, gitu kan, kepada ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan lain-lain. Ya, itu kan tidak menafikan cinta kepada orang lain dengan khullah, itu beda. Beda sekali. Khullah itu nihayatul hub, mahabbah.
puncak tertingginya kecintaan tuh, khullah. Naam, ya, Rasul cinta dengan Aisyah, Rasulullah cinta dengan Abu Bakar, Rasulullah cinta dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi itu kecintaan yang tidak masuk kategori sampai khullah gitu ya. Kan pernah suatu kali nih Amr bin As radhiyallahu anhu ya. Amr bin As nih masuk Islamnya agak telat, kemudian baru masuk Islam tuh langsung ditunjuk jadi panglima. Ini menurut Amr bin As, wah ini pasti ini saya orang yang paling spesial di mata Nabi gitu kan. Apa bahasa orang sekarang tuh privilege atau apalah. Saya pun dapat dapat privilege ini nih. Ah, coba ah, ini bahasa saya ceritain dengan bahasa. Coba ah, saya mau ngetes nanya sama Rasul, siapa yang paling dicintai gitu kan. Ini berharapnya Amr bin As gitu, dirinya karena tadi alasannya saya masuk Islam telat tapi langsung diberikan kedudukan gitu, diistimewakan. Terus kata Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, man habun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Jawaban pertama langsung meleset. Kata Rasul, Aisyah. Ya Aisyah. Gitu. Wah, meleset ini gitu kan. Wah, tapi ini perempuan. Mungkin dari laki-laki kali kan. Karena saya nanya terlalu umum nih. Gitu. Oh, minar rijal. Kalau dari laki-laki siapa Rasulullah? Kata Rasulullah, abuha. Babehnya gitu. Ayahnya Aisyah. Ya, siapa? Abu Bakar. Akhirnya Amr bin As mencukupkan untuk nanya terus-terusan. Takut makin kepedean ternyata belum kesebut juga sama Nabi nama dia gitu ya. Nah, itu teman-teman. Baik. Itu mahabbah yang bukan masuk khullah. Kita mencintai istri kita, itu mahabbah biasa. Bahkan kita mencintai Rasulullah itu mahabbah, bukan khullah. Karena derajat khullah itu derajat yang tadi, tidak ada orang ketiganya bahasa gitu. Hanya beliau hanya satu dengan dua orang ini berdua. Itu daun namanya khullah. Wa aidan فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين وخلته خاصة بالخليلين والشاب التائب حبيب الله. Ya artinya Allah kan biasa dalam Quran nyebut Innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbut tawabin, yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tawab, sabir, sadiq, muhsin, muttaqin, gitu kan biasa. Tapi untuk khullah, Allah hanya mencukupkan dengan dua ini saja. Ibrahim alaihissalam dan Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman, kiranya cukup sampai sini insya Allah. Kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus mempelajari ilmu ini. Bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.